Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Yesaya, pasalnya yang ke-49, ayatnya yang ke-4, sampai dengan ayatnya yang ke-7. Yesaya pasalnya yang ke-49, ayatnya yang ke-4 sampai dengan yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan, tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku, sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan penebus Israel, Allahnya yang Maha Kudus, kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa. Raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel yang memilih engkau. Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, latar belakang teks ini adalah menggambarkan di mana bangsa Israel telah dikalahkan dan bait suci mereka telah dihancurkan. Bahkan mereka semua dibawa ke Babel, yaitu terbuang dari tanah perjanjian mereka. Akibat peristiwa pembuangan ini, bangsa Israel mengalami krisis identitas dan iman mereka. Pertanyaan mereka adalah, apakah mereka masih tetap sebagai umat Tuhan? Dan bagaimana mereka bisa beribadah di negeri asing? Ke dalam krisis inilah Yesaya mengucapkan perkataan tentang adanya pengharapan di dalam pasal ini, bahwa Tuhan akan mengirim seorang hamba yang akan melakukan keadilan. Dikatakan, maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Memang sepertinya banyak dari kitab Yesaya mulai dari pasal 40 sampai dengan 55, membahas tentang kembalinya orang Israel ke tanah perjanjian mereka, serta janji akan pemulihan dari bait suci dan bangsa itu sendiri. Dengan demikian kita dapat melihat bahwa Allah memiliki suatu rencana yang jauh melampaui dari pemikiran kita.
Dalam bagian firman Tuhan ini, Yesaya menyerukan nubuatan ini, yang jika kita perhatikan, pesan ini bukan hanya untuk Israel saja, tetapi juga untuk seluruh dunia, yaitu kamu bangsa-bangsa yang jauh. Dan pesan itu mengatakan bahwa Tuhan akan membangkitkan seorang hamba yang akan menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku juga akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Demikian firman Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan akan menjadikan hamba yang akan datang ini sebagai alat kemuliaan Tuhan. Namun hamba yang akan datang ini masih dalam penantian, sebab dikatakan di dalam ayatnya yang kedua, masih tersembunyi dalam tabung panahnya. Namun Tuhan juga mengatakan bahwa hamba ini adalah seorang yang sangat dibenci oleh bangsa-bangsa dan para penguasa. Beginilah firman Tuhan, penebus Israel, Allahnya yang Maha Kudus, kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa. Raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah. Oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel, yang memilih engkau. Dengan demikian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah memiliki arah atau tujuan yang jelas melalui teks ini, yaitu pemulihan dari Yakub, dari orang-orang Israel yang terluput. Artinya tujuan Allah adalah untuk membangkitkan kembali suku-suku Yakub, agar Israel dapat dikumpulkan kepadanya kembali. Allah bermaksud agar Israel dipulihkan sebagai satu umat Allah. Oleh karena itu, pembuangan Israel bukanlah akhir daripada kisah bangsa Israel. Dengan demikian, dapatlah kita katakan bahwa pemulihan individu ataupun gereja dalam konteks kita sekarang, atau bahkan seluruh umat Allah, yaitu orang-orang percaya, akan terus bergerak dan berkembang menuju pemenuhan eskatologis, yaitu akhir dari segala sesuatu, di mana firman Tuhan mengatakan supaya keselamatan Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu di dalam hati kami, dan mampukanlah kami menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.